Jadi apa? Sekarang bahas apa rukun iman yang lain sedikit, kemudian tata cara dzikir menggunakan syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fana'ul insani bidaka yakmulu fisaniya aidan wa qalu yadkhulu. Fisaniyati gitu ya, fisaniyati ya. Fana'ul insani mongko utawi wernane menungso. Fana'ul insani mongko utawi wernane menungso. Mongko utawi wernane menungso bidaka kelawan mengkono-mengkono iku yakmulu. Iku yakmulu sempurna sapa insan. Iku yakmulu sempurna sapa insan. Fisaniyati ing dalem kang kaping pindho. Fisaniyati ing dalem kang kaping pindho. Mesti kaping pindho iku syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aidon hale maneh. Wa qalu lan ngucap sapa ulama. Wa qalu lan ngucap sapa ulama yadkhulu malbu. Yadkhulu malbu. Lanjutan ini sore apa imanuna iman kita. Apa imanu sing bener imanuna ya. Apa imanuna iman kita. Bisa iril malaikati kelawan sekarene pira-pira malaikat. Wal kutubi lan kitab-kitab Allah war rusuli lan utusane Allah jami'an hale sekabehane. Kafah ya waduh kafah ya sekabehane. Kafah sekabehane bisa menjadi sempurna kalau bisa mencoba lah ya, mencoba memenuhi yang ada di dalam syahadat kedua ya, sifat yang ada syahadat kedua yaitu sifat-sifat wajib Rasul. Jadi semisal ada manusia yo amanah, yo sidik, yo tabligh, yo fatona, bisa jadi sempurna ya. Bisa jadi sempurna. Mungkin kalau dalam dunia tasawuf istilahnya insan kamil ya, insan kamil. Nah, insan kamil itu sebenarnya sulit, tapi konsepnya itu apa ya? Sulit untuk dijangkau, sulit untuk dijangkau, sulit dijangkau. Karena tapi terlalu banyak dibuat apa? Dibuat istilah orang-orang seakan-akan kayak terlalu menyederhanakan itu padahal itu sakral. Insan kamil itu sakral. Di antara insan kamil Rasulullah dan orang-orang tertentu gak gampang. Kayak sering kali visi misi sekolah madrasah itu sering ono istilah mewujudkan info insan kamil dan lain-lain. Padahal insan kamil gak sesederhana insan kamil angel ya. Di antara definisi ini kayak sifatnya api ono sisi kayak malaikate ya, ono sisi api kayak hewan, sifat-sifat kehewanan dibuang. Tapi misal sifat api hewan yang dijupuk semisal ya. Semisal apa macan itu sifat beranine yo iku diambil langsung sifat apa gak putus asa kayak hewan-hewan tapi rata-rata itu jadi sifat-sifat yang baik diambil yang buruk dibuang tapi tetap manusia akhirnya dia itu kayak manusia basarun lakal basar orang kalau insan kamil itu gak cuma tapi nek senengane apa umumnya manusia sih seneng golar-goler sih seneng ngerasane sih seneng gak jelas ngono iku ya iku belum insan kamil tapi gak apa nek istilah menuju cuma ya, gak apa lah, cek keren ono istilah insan kamil. Dan agak sulit. Nek wong insan kamil soalnya mesti wali ya, mesti wali. Kemudian waqalu yadkhulu imanuna bisyaril malaikat. Ada yang mengatakan ya, dalam syahadat kedua ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini masuk juga enggak cuma sifat-sifat wajib Rasul tapi juga iman kita kepada seluruh malaikat ya. Gak seluruh sih sairul malaikat yang cuma disebut saja wal kutub dan kitab-kitab Allah dan Rasulnya dan itu dulu ya sampai itu dulu. Jadi maksud iman kita pada malaikat adalah di sekarang istilahnya kan bisa iril malaikah dengan sisa-sisa malaikat, maksudnya malaikat yang telah disebutkan saja, malaikat yang telah disebutkan. Jadi ada pertanyaan mungkin ada pertanyaannya mengapa malaikat yang wajib diketahui ada 10 ya. Padahal malaikat jumlahnya enggak terbatas. Itu karena yang 10 itu namanya disebutkan semua dalam Al-Qur'an. Ya. Semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an karena kalau kita tidak meyakini 10 nama malaikat itu nanti urusannya kita tidak mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Konsekuensinya kayak gitu. Mengapa 10 itu wajib?
Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, cuma 10 kan ya. Iku arek TPA iso ya. Tapi ono maneh sing arek TPA gak paham ya. Sing menurut sebagian ulama itu wajib juga kita mengetahui ada namanya malaikat hafadoh. Ya. Ada malaikat hafadoh. Malaikat hafadoh itu malaikat yang menjaga kita. Malaikat hafadoh. Jadi mengapa hidung kita kan berlubang, telinga kita berlubang, tapi jarang sekali dileboni semut, ya, jarang dileboni lalat karena ada pelindung tubuh kita, malaikat hafadoh. Terus diantara kalau nang dunia mistis ya, kita tubuh kita itu gak bisa diantem jin, gak bisa dianu bangsa lain. Kalau semisal mereka itu ngantemi kita, yo, itu tangannya langsung kepleh, ya. Itu karena ada diantara malaikat hafadoh, malaikat menjaga, malaikat yang menjaga tubuh kita. Kemudian ada lagi malaikat itu hamalatul ars, ya, malaikat yang apa? Kemana mungkin istilahnya pas pampres ars, ya, pas pampres yang itu ya, pas pampres yang penjaga pengawal ars. Ya. Meskipun Allah ya bukan berarti berada di ars ya, bukan berarti gitu, karena Allah tidak bertempat, cuma istilahnya kayak gitu, ya. Atau bisa jadi ars itu ya di luar ruang dan waktu ya, kita nggak tahu juga. Ya. Itu. Jadi mengapa 10? Karena semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Sifat-sifatnya termasuk kayak itu ya, Raqib, Atid ya. Jadi ada Raqib, Atid kan apa tugasnya? Mencatat amal baik dan buruk ya. Ono sing ngarani kanan sama-sama kanan, sama-sama kiri. Ternyata itu kalau saya baca kitab itu enggak bukan yang Raqib itu mencatat baik, Atid itu jelek, tapi dua-duanya itu sama-sama mencatat ya. Cuma kayak nanti check and recheck kan ya. Jadi ini apa? Ini yang mencatat, ini yang mencatat. Nah, itu. Lanjut. Kemudian kitab-kitab Allah, kita juga beriman kitab Allah. Maksudnya yang malaikat tadi ya, kita beriman bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat-malaikat. Malaikat yang selalu taat pada Allah dan apa? Tidak pernah maksiat, selalu tidak berbutuh makan dan minum, tidak ada jenis kelamin. Ya, tidak ada jenis kelamin. Semisal ada orang mikir, mosok malaikat tidak berjenis kelamin, mosok ono makhluk kaya ngono, kate dijawab ae. Ya. Watu itu ya gak berjenis kelamin ya, makhluk-makhluk pangeran ya apa ya. Apa iki beton-beton iki ya gak berjenis kelamin iki kipas angin ya ono wae kan ya. Itu bahwasanya Allah punya malaikat, tapi malaikat bukan dalam rangka membantu Allah yang Allah butuh bantuan malaikat, tapi menunjukkan kebesarannya. Kemudian wal kutub. Kutub iki apa? Kitab Allah itu mesti ya kalamullah al-munazzal. Ini tahu ya, kalamullah al-munazzal. Nanti terserah kalau Al-Qur'an kan al-munazzal ala Nabi Muhammad. Nah, kutub iki kalamul munazzal itu ada kalanya dua. Ada kalanya berupa kitab, ada kalanya berupa suhuf. Ya. Kalau kitab itu diturunkan pada 4 nabi ya. Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Dawud ya. Kalau yang terkenal banyak syariat hukumnya itu apa kitab Taurat itu banyak syariat hukum yang sampai sekarang diamalkan oleh orang Yahudi sekarang, meskipun sudah banyak yang diselewengkan ya, sudah banyak di perubahannya nang Yahudi ngono iku dari sononya iku yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum ngono-ngono iku ya, mateni para nabi dan lain-lain ngono. Di sini banyak apa banyak syariat-syariatnya. Termasuk diantara kayak hukum kisos juga itu sudah kisah dalam Al-Quran itu wakatabna alaihim anan nafsa bin nafsi ngono-ngono itu seterusnya itu berada dalam Taurat sebenarnya, cuma diadopsi juga oleh Al-Quran, dipakai juga tentang hukum kisos itu ya, tentang hukum kisos. Kemudian kitab selanjutnya itu kitab Zabur. Nah kalau kitab Zabur itu isinya bukan isinya kitab syariat ya, gak ada hukum hukum Taurat, gak kayak hukum Taurat. Jadi makanya gak pernah ada orang bilang istilah apa hukum Zabur, gak ada. Karena Zabur istilahnya kayak puji-pujian Allah ya, kayak wiritan lah ya, cara memuji Allah. Nah kebetulan memang Nabi Dawud itu suaranya juga bagus ya, jadi muji Allah itu enak. Makanya kayak wong-wong sing apa selawatan dia, sing suaranya enak gitu ya, ono dasarane teko apa kitab Zabur ya. Kitab Zabur kan di sini puji-pujian pada Allah, muji Allah, kemudian dilakukan dengan suara yang enak. Jadi kayak gitulah ya. Kira-kira kalau ono sing ngarani dalile apa apa terbangan selawatan iku ya gua ya vokal-vokal suara enak iku ya ngono ya. Nabi Dawud.
Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu sebenarnya ingin. Nabi Isa itu yang membawa syariat sedikit tapi nggak terlalu banyak ya. Nabi Isa itu membawa syariat dikit tapi nggak terlalu banyak karena fokusnya memang syariat Nabi Isa itu menggenapi istilah itu menggenapi hukum-hukum dalam Taurat, menggenapi hukum dalam Taurat. Cuma dan Nabi Isa itu istilahnya membawa konsep Mesias ya, Al-Masih ya, bahasa kita itu Al-Masih, bahasa mereka itu Mesias. Kalau bahasa Messi main bal-balan itu ya Mesias ini. Tapi orang Yahudi itu mengapa menolak Nabi Isa ya, padahal sama-sama orang Yahudi ya. Karena dalam konsep mereka Mesias itu orang yang bisa membawa kaum Yahudi berkuasa menguasai dunia seperti zaman Nabi Sulaiman. Ternyata mereka kecewa, yang muncul kok bisa Nabi Isa yang keluarga miskin, nggak punya apa-apa, dan malah fokusnya merawat orang miskin, nggak malah menaklukkan. Jadi akhirnya mereka nggak menerima Nabi Isa, ya, nggak menerima Nabi Isa sebagai Mesias, karena kayak bukan ini orangnya ya, orang yang harusnya bisa membangun Bait Salomon dan lain-lain, bisa membawa gender-griter Israel, pengen kayak gitu-gitu ya. Tapi bukan ini orangnya, makanya mereka nggak percaya. Sementara padahal aslinya itu Nabi Isa itu diutus untuk orang Yahudi, ya. Orang Yahudi nggak nerima, malah dibawa oleh Paulus ke orang luar Yahudi, orang Yunani dan orang Antioquia. Orang Antioquia daerah Turki. Malah mereka itu nggak memakai hukum Taurat dan cuma modal keimanan. Makanya orang Kristen itu nggak punya fikih ya, karena mereka itu sementing iman nang Yesus ya, itu langsung diampuni dosanya. Makanya kalau kalian lihat mafia narkoba di Meksiko, di Amerika Latin lah ya, Kolombia, Venezuela, mereka itu orang-orang itu ya mafia sabu, mateni uang tapi tetap religius karena mereka itu sementing iman nang Yesus, wis amal ibadah gak penting. Yo, iki syariat sing rada kacau ya. Modal iman rada ke istilah murji'ah yang apa ekstrim. Kayak dalam aliran Islam juga ada murji'ah. Murji'ah modal iman tok, kalian maling, zina, gak sembayang iku gak masalah ya. Karena sementing iman itu ya, engko gak masuk ya. Nah itu ya. Kalau Al-Qur'an itu merangkum banyak hal ya, merangkum semuanya. Kamane finishingnya. Nah, mengapa kita termasuk umat yang paling mulia, paling beruntung juga bisa dibilang? Karena kita menangi finishing syariat. Kan kita beruntung, bayang no. Kalian semisal kayak nonton film yo, ono season 1, season 2, season 3, season 4. Kalian ngerti filmnya bakal season 4, tapi kalian masih season 2, season 3 wis mati sih. Yo, itu kan terasanya gak enak yo. Cara film itu gak tuntas ngono lho. Nah, kok kita itu kayak semisal episode itu sampai season terakhir yo. Enak menangi syariat itu sampai nabi-nabi terakhir ya. Oke ya. Kemudian ada suhuf. Suhuf iki gak setebal kitab, kayak lembaran-lembar. Istilah suhuf itu lembaran yang diturunkan pada Nabi Syed ya. Nabi Syed, ngerti Nabi Syed ya? Nabi Syed itu putranya Nabi Adam yang meneruskan menjadi nabi. Nabi Syed itu juga mbambai para nabi semuanya, itu Nabi Syed. Kisahnya itu mengapa Nabi Syed diutus? Karena Nabi Syed itu menggantikan Habil yang dibunuh oleh Qabil. Nabi Adam kan melahirkan double, tapi khusus Nabi Syed itu cuma satu, karena dalam rangka menggantikan itu Habil katanya ya. Itu Nabi Syed punya, langsung Nabi Ibrahim dan Musa punya, kayak apa? Sufi Ibrahim wa Musa ya. Jadi Nabi Musa itu juga punya kitab, juga punya apa? Suhuf. Kemudian Nabi Idris juga punya suhuf. Nabi Idris itu kalau dalam tradisi Kristen ya sama Yahudi itu ada istilah itu Book of Enoch ya. Book of Enoch. Itu ada yang mengatakan itu Nabi Idris, karena nama lain Nabi Idris ada yang mengatakan itu Akhno ya, atau Enoch ya. Akhirnya Book of Enoch itu bisa dianggap itu ada yang mengatakan itu apa? Suhuf Nabi Idris ya, suhuf Nabi Idris yang isinya tentang perjalanan mirip kayak kisah Nabi Idris yang kita terima. Bahwasanya Nabi Idris itu sempat masuk ke lihat-lihat, healing ke jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, ayo. Akhirnya sampai nggak mau balik kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Agak kisah-kisahnya kayak gitu ya. Kemudian lanjut Rasul. Ya. Ada namanya Rasul. Kalau Nabi beda Rasul bedanya cuma di tablighnya saja ya. Nah, Nabi riwayat ulama yang paling masyhur jumlahnya 124.000. Kalau Rasul itu jumlahnya paling masyhur jumlahnya 313.000
13 atau 315 paling masyhur. Ya. Tapi yang wajib diketahui mengapa cuma 25? Yo, mengapa cuma 25? Karena yang 25 ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Yo. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka ini adalah nabi dan rasul. Soalnya ada nama-nama dalam Al-Qur'an disebutkan tapi bukan nabi. Kita nggak wajib meyakini sebagai nabi. Contoh ada Nabi Khidir ya. Bahkan nama Khidir pun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ya, cuma apa rojul ya, rojul min ibadina ya. Kemudian ada seorang nama tapi tidak disebutkan apa bahwa nabi dan rasul, Uzair ya. Tentang bahas Al-Qur'an bahas tentang mengkritik orang golongan yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Itu nama Nabi Uzair disebut tapi tidak disebutkan keterangan dalam Al-Qur'an bahwa misalnya beliau itu nabi. Uzair itu kalau dalam tradisi Kristen itu atau Yahudi namanya Ezra biasanya, Ezra William ya. Pemain akan banyak orang namanya Ezra. Itu ya. Nah, mengapa yang wajib itu 25? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an semuanya, ya. Tapi ada yang mengatakan itu jumlahnya itu cuma 24. Enggak 25. Ya ulama juga mengatakan karena ternyata ada nama satu nabi yang ada 25 nabi ini yang sebenarnya namanya tidak disebutkan. Ya, ada di antara 25 nabi yang namanya tidak disebutkan. Yaitu Nabi Zulkifli. Jadi Zulkifli itu bukan nama ya. Itu julukan. Zulkifli kan maknanya orang yang mendapatkan beban ya. Orang yang punya tanggungan. Orang yang mempunyai tanggungan. Namanya enggak ada. Akhirnya ada ulama yang mengatakan Nabi Zulkifli adalah Nabi Ilyas. Ada yang mengatakan kayak gitu ya. Dia mengatakan Nabi Zulkifli adalah Nabi Ilyas. Nah, sampai sekarang riwayatnya, ayo, ada 4 nabi yang sekarang masih hidup ya. 2 di langit dan 2 di bumi ya. 2 di langit itu riwayat ya. 2 di langit itu Nabi Isa dan Nabi Idris ya. Ya, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Idris di langit keempat ya. Kemudian ada 2 yang di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Kisahnya gitu. Nah, ceritanya anak kisah masyhur nang sampurna nih. Biasanya kolbunga kan puncaknya itu hari Kamis ya. Puncaknya hari Kamis. Ono riwayat masyhur bahwasanya hari Rabu sore ya. Biasanya itu Nabi Khidir nanggone sekitar makam Mbah Soleh Sani. Ono riwayat itu cerita wong tua-tua ono kayak ngono. Jadi nek kalian penasaran ya. Kalian penasaran kapan-kapan coba saja apa menawa kalian sore-sore nyekar nang kono lah. Ketok wong penampilannya aneh ya. Ortok wajah-wajah aneh ngono iku coba jaan salaman, ngono salaman terus ceken jempole ya. Nek jempole gak ono apa? Gak ono tulange ya, gak ono tulange. Iku coba langsung kalian salimono langsung njaluk donga ya. Iku masyhur nang kalangan sampurnan. Karena ceritane Nabi Khidir iku seneng karo wiritan sampurnan. Nono riwayat ngono. Dadi nang omahe mbahku nang Manyar iku ono Pak Deku ya, ono Pak Deku, Pak Jadid iku bapake Pak Najib, Pak Najib Mujadid. Iku kan wonge rada mistis ya, rada setengah wali juga mungkin wis wali ya. Iku cerita sering ketok Nabi Khidir wirawiri iku jarene nang Manyar ngono iku karena ceritane iku Nabi Khidir seneng wiritan sampurnan. Ya wiritan sampurnan yang kalian baca kalau anak pondok iku seneng. Ya. Ya Rotibul Haddad dan lain-lain wiritan lehom satan dan lain-lain. Nek gak iki percaya gak percaya ya anu kari kalian buktikan sendiri. Wae khol bunga coba parani nang ulama kaf ya. Ya, coba wae ya. Dina Rebo biasa Rebo sore lah ya. Nah, ya ono cerita ngono ya. Kemudian gini. Semisal ya ono sing mengatakan kalian pernah gak kepikiran koyo Sokrates itu nabi ya ngono ya. Nah, sapa iku kayak Siddhartha Gautama itu nabi ya dan lain-lain ya menyatakan orang-orang top iki nabi semisal Cyrus the Great itu nabi. Jadi Cyrus the Great ya raja-raja Persia orang-orang top sebelumnya itu nabi. Kalau menurut kita ya syariat kita itu sebaiknya enggak. Jadi kita itu sebaiknya kalau ada nama-nama yang kita enggak tahu meskipun tokoh besar kita enggak perlu mengatakan dia itu nabi atau dia itu bukan nabi. Jadi kita tidak mengisbatkan, kita tidak menetapkan, tidak juga menafikan. Kenapa gini? Mengapa kita nggak perlu mengisbatkan? Karena jangan-jangan itu bukan nabi yo. Tapi kita juga jangan menafikan. Jangan-jangan itu memang nabi beneran yo. Jadi mending kita biasa-biasa aja. Kecuali kalau ngobrol warung kan ya, warung kopi beda. Cuma ada kata-kata
kemungkinan koyo riwayate ngene kemungkinan gak masalah, tapi jangan sampai kayak menetapkan kayak konten-konten YouTube kan kadang menetapkan yo. Ngene iku iki wong ngene iku iki ngono. Oke, tapi pancen clickbait beda ya. Tapi kita sebagai biar gak sampai menetapkan orang yang bukan nabi dan tidak menafikan orang yang bukan nabi. Meskipun kita kagum, semisal Plato ya, Plato kan kayak wong sing agak ajarannya mengajarkan kayak ada konsep Tuhan, konsep ide tertinggi ya. Beda sama murid ya Aristoteles itu malah enggak agak positivis ya. Malah agak cocok dan Al-Ghazali itu madhabnya lebih ke Platonis. Agak masuk, saya juga setuju agak Platonis juga, agak setuju karena ada kekuatan di luar kemampuan kita. Nah, setuju. Nah, bisa dibilang kayak nabi ya mungkin, tapi ya nggak usah diiyakan, nggak usah dinafikan, kayak dongeng-dongeng ngono ayo. Mungkin kalau kalian kultum itu gak apa ya didongengi ya. Nah, itu karena orang-orang kultum itu senang didongengi. Nah, semakin banyak koleksi dongeng semakin baik. Lanjut. Wal qadri wal umuri al ukhrawiyah wa barzahin wa sairi sam'iyah. Kemudian kita juga wajib iman pada qadar ya, kodok qadar. Kemudian wal umuri lan pira-pira perkara al ukhrawiyati kang bangsa akhirat. War barzahin lan iman nang alam barzah wa sairi sam'iyati lan sekarene pira-pira riwayat tentang ukhrawiyat. Sam'iyat pira-pira riwayat ukhrawiyat. Sam'iyat itu maksudnya yang didengar tentang riwayat ukhrawiyat ya. Nah, kemudian juga iman pada kodok qadar ya. Nah, iman pada kodok qadar ini adalah iman yang paling berat dari kiai-kiai itu. Banyak orang sing gak lolos iman kodok qadar. Ciri-ciri nih wong sing gak lolos iman kodok qadar ya belum lolos. Iku gampang sambat. Ya. Wong sing gampang sambat itu berarti belum lolos iman kodok qadar beneran yo. Ya. Belum kalau si adik mikir seandainya ngene kok enak arek iku ngono-ngono iki yo. Kok aku kok uripku ngene yo, ngene-ngene iku sik sambat iku berarti belum lolos temenan iman kodok qadar ya. Karena nek wong wis lolos temen iman kodok qadar yo. Dia wis ngerti, arek iki pancen takdir ngene, aku takdir ngene, iki wis kaya ngene, dum-duman kaya ngene. Sudah dari sononya ya. Sudah dari sononya. Beda nih kodok sama qadar gini. Kodok itu lebih ke ketentuan Allah dari sananya yo. Ketentuan Allah. Kalau qadar itu konsekuensi ketika Allah mewujudkan kudrohnya. Jadi kodok itu mirip iroda, qadar itu mirip kudroh. Seperti itu ya. Kodok mirip qadar, ini mirip kudroh. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah ditakdir sejak dulunya kalian duduk di sini jam segini hari segini yo. Ya. Kemudian penentuannya kapan? Qadar Allah ketika Allah akhirnya menggerakkan kalian duduk di sini ya, menggerakkan hataman di sini. Kemudian wal umur al ukhrawiyah, kita juga wajib meyakini adanya alam akhirat. Ini yang penting apa? Karena banyak dalam Al-Qur'an ya. Kalian pernah mikir enggak? Dalam Al-Qur'an sering ada muncul apa? Iman pada Allah wal yaumil akhir ya. Kan sering banget ya. Kok iman pada Allah bukan wabil rusuli ya, kok bukan wabil qadari khairi, tapi sering iman billahi wal yaumil akhir. Karena ini yang diajak ngobrol itu waktu itu kebanyakan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Karena mereka itu udah gak beriman dengan Allah satu-satunya, gak bertauhid ya. Ya beriman pada Allah juga, tapi ada tuhan-tuhan yang lain. Mereka juga tidak beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir sangat penting konsekuensinya, karena gara-gara kita iman pada hari akhir, kita gak semena-mena hidup di dunia ini. Ya. Kalau orang gak beriman dengan hari akhir, orang ateis semisal, mereka sak karepe dhewe urip nang donya. Maten-mateni wong sak karepe, maling sak karepe, karena selama gak kena pengapesane dia gak bakal berhenti. Beda kalau orang beriman di hari akhir, dia itu gak wani melakukan hal yang aneh-aneh di dunia ini karena takut akan di hari akhir ya. Ya. Dan malah hari akhir adalah hari yang sebenarnya ya. Kayak dawe sapa Sayyidina Ali ku innan nasa qad matu ya. Innan nasa matu. Wa idamatu intabahu. Sebenarnya manusia ini ya. Kok innan nasa namu. Wa idamatu intabahu. Sebenarnya manusia ini ketika masih hidup hakikatnya seperti orang yang tidur ya, hakikatnya seperti orang yang tidur. Tapi ketika manusia sudah mati, mereka nanti bangun beneran. Mereka, mengapa manusia yang masih hidup ini statusnya kayak orang yang tidur ya, sementara orang yang sudah mati itu hidup beneran?
Karena ketika manusia masih hidup itu apa ya, pandangan mereka, akal mereka masih ditutup, disatir ya. Karena akhirnya disatir, akhirnya mereka belum menyadari mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang masih hidup itu sering melakukan maksiat, sering nggak beriman, sering seenaknya dewe. Tapi ketika orang sudah mati, mereka sudah menyadari semuanya bahwasanya hidup sebenarnya itu ya ini akhirat. Mereka menyadari bahwasanya Tuhan sebenarnya adalah Allah ya. Mereka menyadari bahwasanya siksaan Allah itu benar-benar menyeramkan ya. Mereka menyadari bahwasanya apa? Segala sesuatu itu milik Allah dan Allah itu maha mengatur semuanya. Kita itu ada aturannya, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ya bahwasanya ucapan para nabi itu benar ya. Nah kita ketika masih hidup kita nggak menyadari. Kita nggak menyadari bahwasanya itu benar. Makanya saya naik dewe ya. Makanya wong sing wis mati itu benar-benar urip teman. Makanya kadang ono kisah-kisah itu wong sing wis pernah apa mati suri ya. Itu biasanya tobat ya. Kadang tobat itu karena mereka melihat sesuatu yang serem, mungkin istilah serem ya. Karena mati itu serem ya. Karena kita kayak masuk ke dunia yang sebenarnya. Nah, tapi meskipun mati itu dunia yang sebenarnya, patokan-patokan ya hal yang penting dilakukan agar kita di dunia sebenarnya enak itu di dunia ini. Makanya kita nggak boleh meremehkan dunia, hidup di dunia karena dunia itu mazratul akhirah ya. Jadi meskipun dunia ini memang nggak penting ya, secara hakikat nggak penting, cuma kita bisa mendapatkan ending yang bagus ya dunia akhir kalau di sini kita bagus ya. Makanya itu dunia itu mazratul akhirah ya. Dunia sebagai apa tempat sawah ya, tempat sawah nanti agar kita bisa menikmatinya. Ya. Ya, kiai-kiai mengatakan kayak gitu. Kemudian barzah tadi ya, kita iman pada barzah. Kemudian wasahairi samiyah. Kita juga beriman pada semua riwayat-riwayat tentang hari akhir ya, seperti ada alam barzah, ada nanti mizan ya. Apa timbangan amal, ada nanti siratal mustaqim, ada nanti apa Al-Masih, entah Al-Masih Dajjal atau Al-Masih Nabi Isa. Adanya Ya'jud Ma'jud, ya, adanya Dukhon, adanya Dabah, ya, dan lain-lain. Dan kita semua harus meyakini semua riwayat-riwayat entah dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi tentang besok hari kiamat seperti apa. Ya. Agar kita nggak sepenai dewe, ya. Dan bahwasanya semua Nabi itu memperingatkan juga tentang Dajjal, ya. Bahkan fitnah terburuk. Fitnah itu geger gede ya. Fitnah itu suatu peristiwa yang tidak mengenakan. Fitnah itu geger gede. Bukan fitnah menuduh orang, bukan ya. Kalau dalam istilah kitab itu fitnah itu peristiwa besar, konflik besar. Nah, konflik besar paling tinggi ya. Semenjak Nabi Adam diturunkan di dunia sampai nanti hari kiamat adalah turunnya Dajjal ya. Dan semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua sudah memperingatkan adanya Dajjal ini ya. Kalau kalian baca-baca di hadis-hadis kayak misalnya Riyadhus Shalihin ya, nanti bahwasanya Dajjal itu cuma 40 hari di dunia. Cuma 40 hari sebentar saja. Cuma satu hari pertama Dajjal rasanya kayak setahun. Ya. Kayak enak Paul ya. Kemudian hari kedua rasanya kayak 1 bulan. Hari ketiga rasanya kayak seminggu. Hari keempat sampai hari ke-40 rasanya kayak hari-hari biasa. Dan gak enak seru ya. Dan saelek-elek uangku semenangi Dajjal ya. Saelek-elek uang ya. Jadi moga-moga kita semua gak menangi ya. Nah, di antara cara untuk nunda Dajjal agar gak teko itu rajin ngaji. Ngaji kitab ini ya. Entah ngaji kitab apapun itu cara kiai-kiai nunda kiamat. Yo, entah ngaji kitab ya takrib, Mbok Safina, mbok ngene-ngene iki atau kitab sing gede-gede karya ulama pokoknya yo. Iku nunda kiamat. Makanya ketika saya kuliah ngajar di sini yo. Ketika topik-topiknya keislaman seringkali saya pakai kitab yo. Saya sering pakai kitab. Ya. Entah apa ulumul Quran ya, ulumul hadis, usul fikih atau nanti apa perbandingan madzhab fikih, saya tuh sering kali pakai kitab ya ketika kuliah ben diniati nunda kiamat ya. Langsung ngaji iki barang. Jadi selama masih ada kegiatan Ramadan di kampus ini ya, berarti kiamat masih jauh ya. Nah, selama masih ono akeh arek darusan, yaiku kiamat masih jauh ya. Urusan paham gak paham urusan buri ya, ngaji kitab wis penting sono ngaji ya. Nah, agar ngaji kitab ini selalu ada sampai seterusnya berarti harus ada yang kalian tuh harus bisa juga membaca ini ya, ngaji iki agar nanti setelah generasi-generasi tua-tua meninggal agar tetap ada yang melanjutkan ini ya. Nah, diniati nunda kiamat ya. Oke, lanjut. Wis mari ya bahas rukun-rukun iman wis mari. Rukun iman ada 6 ya.
Fayambahi mongko sayukjo, fayambahi li akilin ayyuk siro, min dikriha maknan laha mustahdir. Iki tata cara membaca syahadat ya. Fayambahi mongko sayukjo. Fayambahi mongko sayukjo. Li akilin kedue wong waras. Li akilin kedue wong waras, wong berakal. Apa ayuk siro? Apa ayuk siro yen to ngakehake sapa akil? Apa ayuk siro yen to ngakehake sapa akil? Min dikriha saking nutur apa ya? Nutur syahadat. Min dikriha saking nyebut syahadat. Min dikriha saking atau dekir syahadat ya. Syahadat dibuat sebagai dekir ya. Atau min dikriha saking eling syahadat juga bisa. Maknan ing maknane. Maknan ing maknane. Maknan ing maknane laha kedue syahadat. Laha kedue syahadat. Mustahdiron hale amreh menghadirkan, hale amreh nekaake. Mustahdiron hale amreh nekaake. Jadi gini ya. Sebaiknya bagi orang-orang yang waras ya. Ya, kalau kalian ngaku waras ya. Ini waras KBKI. Ya. Kalau kalian ngaku waras ya. Ya, sebaiknya kalau kalian nggak waras nggak masalah ya, nggak mendengarkan ini nggak masalah ya. Kalau waras suruh ngono ya. Nah, kalau kalian merasa waras itu harusnya kalian memperbanyak mengingat maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diiling-iling maknanya. Saya iling ya kemarin ya. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu bermakna dua, yaitu kemarin istihna anise wa iftiqarun an kulli ma siwa ya. Kemudian dan sifat-sifat Allah semua masuk. Kemudian kalau asyhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah ya. Itu masuk semua sifat wajib Nabi dan rukun iman yang lain. Ya, itu maknanya diiling-iling ya. Kemudian juga mustahdiron, menghadirkan hati kita dalam apa? Menghadirkan hati kita dalam mengingatnya. Jadi kita itu merasa bahwasannya Allah itu qadim, ya. Allah itu baqo juga. Akhirnya kita itu merasa bukan siapa-siapa ya. Ya, merasa nggak bisa apa-apa. Allah itu maha iradah. Allah yang menentukan semuanya. Yo, kita gak usah kakean rencana. Yo, gak usah kakean wacana. Nah, kecuali sekedar bimakdil ikhtiar, sekedar cuma coba-coba ngono ikhtiar pantes menungso ya. Kemudian mustaghfiron, musallian ala nabi fa ba'dahu la yansa'an dzikrin nabi. Mustaghfiron tur istighfar, njaluk ngapura. Mustaghfiron tur istighfar, njaluk ngapura. Musollian tur maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Fa ba'dahu lan ing dalem sakwuse apa mau istighfar, sholawat ya mustahdiron sakwuse kabeh iku mau ya. Fa ba'dahu sakwuse kabeh layansa ora lali sapa akil ya. Layansa ora lali sapa akil andikrin nabi saking eling nabi. Andikrin nabi saking eling nabi ya. Andikrin nabi saking eling nabi ya. Jadi ini sebenarnya tata cara ya. Jadi nang kitab Umul Baroh ini dan yang di sini juga ada itu ritual khusus ketika namanya dzikir maca syahadat ya. Jadi syahadat itu dibuat dzikir. Nah, ada tata cara sebelum mengamalkannya. Ini tata caranya. Pertama itu memperbanyak mengingat maknanya syahadat dulu, menghadirkan hati kita ya. Kemudian sebelum dzikir syahadat itu kita istighfar dulu. Kemudian maca sholawat Nabi ya, musallin ala Nabi ya. Kemudian gak lali eling nyebut Nabi dan seterusnya nanti disebutkan ya. Nah, tata caranya gitu. Kemudian wa tahiron wa mutrikon li ra'sihi wa farihon wa jami'an li hamihi. Ya. Wa tahiron lan suci. Ya. Wa tahiron lan suci. Jadi ketika apa? Ritual ya dzikir syahadat dibuat dzikir ini suci ya. Kita kondisi sudah suci. Wa mutrikon lan kan menundukkan ya apa ya? Menundukkan. Apa ya? Ya menundukkan ya apa ya? Ngedonake ya. Wa mutrikon lan ngedonake menundukkan liroksihi maring sirai akil. Liroksihi marang sirai akil. Maksudnya dingkluk ya. Ketika dzikir nanti maca syahadat iku gak kepalanya bukan dangak yo, gak dangak tapi malah dingkluk ya, dingkluk kayak wong khusyuk ngono ya. Ngono. Gak sing petentang-petenteng ndase yo, dadi dingkluk ya.
Kemudian wa farihun lan ngentekake. Wa farihun lan ngentekake. Maksudnya bahwa farihun ngentekake itu mengosongkan ya Mas nih, mengosongkan apa yang ada di hati kita ya, mengosongkan apa yang di hati kita. Mengosongkan dari hal yang lain. Ya, selain mengosongkan dari hal lain selain fokus pada dzikir ya. Urusan-urusan dunia dilalekno kabeh, tugas-tugas kuliah, SPP kuliah iku dilalekno kabeh yo. Yo lali kabeh yo. Urusan urip, utang-utang wis lali sik wae yo, lali sik yo. Nah, iku dilalekno kabeh. Wa jami'an lan ngumpulake. Wa jami'an lan ngumpulake lihamihi maring tujuane, maring sejoe akil. Lihami marang sejoe akil. Jadi sing mau yang lain-lain dikosongkan semua, jami'an dikumpulkan di satu titik fokus ya. Untuk fokus dzikir iling, kita menyadari dalam rangka kita itu lagi dzikir syahadat. Ya, dzikir syahadat. Dzikir syahadat. Kemudian tata cara selanjutnya, jadi akhir tata cara ini full tata cara akhir-akhir iki. Wa mustaqbilan lan madhep. Wa mustaqbilan lan madhep. Ya. Madhep kiblat juga ya. Jadi mocoe ya wudu ya sirai nunduk, madhep kiblat juga ya. Wa muglibilan lan wong kang madhep. Wa muglilan wong kang madhepake. Bikol bihi kelawan atine akil. Bikol bihi kelawan atine akil. Jadi gak cuma fisik tok sing madhep kiblat tapi juga atine juga melu mantep, melu madhep. Mantep istilah kadang ngomong kan istilah madhep mantep ya. Nah iki kita juga nek atine apa kita hati kita juga itu ikut menghadap ya. Ikut fokus juga. Ya, ikut fokus untuk dzikir, ikut madhep juga. Wa mukhlishon lan wong kang apa? Wa mukhlishon lan wong kang ikhlas. Wa mukhlishon lan wong kang ikhlas. Maknane nyambung sama iki. Wa qasidan lan wong kang nejo. Wa qasidan lan wong kang nejo lirobihi maring liyane rob. Lirobihi maring liyane rob. Lirobihi maring liyane rob. Ya. Jadi memang ikhlas yo apa makna ikhlas sebenarnya itu tauhid ya, tauhid. Karena apa orang yang gak ikhlas itu nanti orang yang riya. Orang riya kan menyekutukan Allah meskipun khafi ya. Berarti orang yang mukhlishon qasidan lirobihi maknanya apa? Orang yang ketika dzikir ini, ibadah ini adalah tujuannya hanya fokus karena Allah. Fokus karena Allah. Di antara tata cara ikhlas ini, kita ibadah itu gak karena takut neraka ya. Gak juga karena takut, karena pengen surga juga ya. Kalau kita ibadah itu pengen, kalau kita ibadah takut neraka itu seperti kayak anak pondok ya. Berangkat ngaji, berangkat apa melakukan kegiatan pondok agar tidak disiksa, agar tidak dicambuk, agar tidak kena hukuman takziran pondok ya. Kalau ada kalau kita ibadah karena ingin mencari surga itu seperti ya anak pondok juga lah, anak pondok juga sengaja rajin agar nanti biar mendapatkan gini ya, mendapat reward. Ya. Beda sama orang yang murni belajar temenan ya. Orang yang ikhlas temenan dia itu ibadah karena apa jari pangeran. Mengapa ibadah? Karena Allah yang menyuruh. Entah nggak peduli kiri kanan ya, tapi sesuai nanti kondisi ya. Dan gak peduli apa nanti dapat pahala atau enggak, nanti ibadah diterima atau enggak, itu bodoh amat. Ya, sing penting ibadah ya. Ya, sing penting ibadah. Itu. Termasuk juga anak kalau dianalogikan sama anak pondok tadi, dia itu sing penting sinau, belajar. Gak peduli nanti dipuji wong, gak peduli nanti dihukum ya. Ya. Berarti ikhlas fokus qasidan lirobi, hanya fokus nang pangeran tok. Mungkin kita ini belum bisa ya. Mukhlishon qasidan lirobi tapi ya diniati belajar ya. Nah, gampang-gampang sulit sih. Soalnya kita nggak boleh mengatakan sulit, nanti kejadian beneran sulit ya. Ya. Soalnya kita juga pengen jadi seperti ini, tapi kita juga nggak boleh bilang gampang, nanti nyepelek ya, meremehkan. Jadi gampang-gampang susah ngono ya. Kita OTW ke sana ya ngono. Kemudian wajalisan kama yakunu lisola layat rukud dzikra lahu fayanah. Wajalisan lan tur kang longgo. Wajalisan tur kang longgo kama kesepadane perkara yakunu kang ono apa mah yakunu kang ono apa mah iku li sholati kedua salat, iku li sholati kedua salat. Kemudian dzikirnya seperti apa kondisinya? Ya madhep kiblat, ya atine mantep, suci,
menunduk fokus ono istighfar sih juga duduk ya. Dikir iki kondisi duduk seperti duduk dalam salat ya. Duduk dalam salat ya terserah ya. Berarti duduk longgo kayak nawarong kopi meting kerang ya, duduk ya. Wiritane iku duduk kaya pas salat. Ya, duduk apa? Terutama duduk yang biasa ngono ya, entah duduk sing apa tawarruk atau iftiros. Saya itu baru merasakan sakrale duduk iftiros sama duduk tawarruk itu ketika kuliah di Jogja, ketika mondok di Jogja. Karena santri-santri itu ketika sowan kiai atau sowan kiai ya, mereka itu semuanya duduknya itu duduk kalau enggak tawarruk ya iftiros. Jadi sungkem kayak gini ya, sungkem gini. Nah, sowan kiai nang lama banget jam-jaman, rasanya itu pegel, tapi malah cara menghormati duduk kayak gini. Nah, kita akhirnya bisa membayangkan, oh ternyata kita menghormati kiai duduknya seperti ini. Akhirnya kita sholat, kita membayangkan yang kita hadapi itu Allah ya, yang lebih besar dari kiai. Kudune kita harus lebih tunduk lagi ya. Lebih tunduk lagi daripada kiai ya. Beda soalnya kalau ketika masih di sekitar bunga, kita sowan sama kiai itu lebih ke nyantai gitu loh. Longgone ya silong ini ya sakarepe ya. Gak ada aturan tertentu. Nek nang daerah Jawa Tengah Jogja kan kalau sowan kiai itu maju, kalau keluar dalam itu berjalan mundur ya kayak gitu kan ya. Mungkin kan gak saenak ya. Ya, saenak nek kene wis teko maju mundur ya sing entek-entek jajan sisan yo. Kadang dikit disuguhi banyu ngombe aku ayo nyampah yo sampai gak dibuang yo. Nek kono kan gak, ketika disuguhi sampah ya sampai digawa mulai yo, digawa metu gak ditinggal nang daleme kiai ngono. Niki nek saenake dhewe mungkin dadi kiai kene wis pancen ya kudu siap ngono yo. Pancen wong-wongane ndlodok-ndlodok tapi enake ku wong los yo. Nah, wong-wong gini plus iku karo kiai iku gak kakean tadeng aling-aling yo, los yo. Pengen ngene ngomong ngene yo. Gak dek sungkan yo. Gak seneng karo kiai langsung dipaido yo. Kiai gak cocok langsung dipaido dirasani ya. Ngono yo. Enake plus nang kene, wong itu jujur ya, plus minus lah. Yo. Kemudian lanjut. Layat ruku ora ninggal. Layat ruku ora ninggal sapa akil adzikra ing dzikir. Kok adzikra sih tulisannya? Adzikra ing dzikir ya. Lahu kedua apa ya? Lahu balik nanti ya. Lahu kedua akil nah ya. Lahu kedua akil. Fayan a nuli apa? Berpaling mengo. Fayan a nuli mengo sopo akil. Fayan a nuli mengo atau berpaling sopo akil hu ing dzikir. Hu ing dzikir. Maksudnya ini. Kemudian kita itu duduk sholat ya, duduk dzikir seperti sholat. Kemudian akhirnya jangan sampai lupa meninggalkan dzikir tersebut. Ya, wis mari kabeh. Jangan sampai lupa kita meninggalkan dzikir tadi, yaitu dzikir syahadat. Jadi malah lebih rinciannya ku ono sholat dulu yo. Ono maca ngene-ngene nang kita pikir lengkap yo. Kalau kalian pengen ngerti versi lengkap nang kita pikir ono. Tata cara dzikir dzikir syahadat itu lengkap. Wis ngene-ngene ono kabeh. Ono kabeh. Jadi di anu kabeh seret akhirnya layat rukun dzikra lahu fainah. Ojo nek iso ojo sampai kita melupakan dzikir iki, minimal pernah ngelakoni, tapi saya juga belum ngelakoni ya. Karena saya mungkin ya besok-besok lah sudah tua, karena memang anak muda itu umumnya apa ya kurang seneng wiritan termasuk saya itu gak betah wiritan suwe-suwe gak betah. Kaya mengane senengi cepet-cepet ngono, tarawih sing cepet ngono ya. Nah, wis ngono kayak kalian ini ya gak kira betah ngaji suwe-suwe bareng gak betah ya. Nah, sing penting nek buber gak sabar main cepet. Nah, jangan sampai kita ninggalkan dzikir fayan maka kita nanti berpaling ya. Jangan sampai kita akhirnya gak dzikir juga berpaling. Tapi saya itu pakai memahami ini menggunakan makna yang lebih memasyarakat aja ya. Maksudnya bukan dzikir itu kita melakukan dzikir seperti ini yang ribet ini ya. Yang penting kita itu apa? Mengusahakan pernah ojo lali sampai sholat ini kan intinya sholat kan ya, tata cara sholat ya. Tata cara sholat ya ono istighfare, ono sholawate, ono apa ya madhep kiblat ya suci ya dingkluk sirahe ya mengosongkan hati, fokus nang pangeran to ya ono lungguh juga. Ketika sholat terus baca minimal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dirasakno temenan ya. Dirasakno temenan ya. Kemudian sebelumnya juga pas wayahe apa Atahiyatul Mubarakatuh itu juga mengingat interaksi ketika Allah sama Nabi berdialog di Sidratul Muntaha tentang sebelum mendapatkan perintah sholat ini ya. Dieling-eling ya. Kemudian la tahrimanna dzikroha ladal hayat wahtim biha kalamuna indal mamat. La tahrimanna
Ya Allah mugi ampun ya, mugi ampun apa tahrim ku menghalangi, ngalangi temen sira ing kita, la tahrimana. Ya Allah mugi ampun ngalangi temen sira ing kita, ya. Mugi ampun ngalangi temen sira ing kita, ya. Dikroha ing dikir syahadat. Dikroha ing dikir syahadat. Dikroha ing dikir syahadat ladal hayati ing dalem nalikane urip. Ladal hayati ing dalem nalikane urip. Lah waktim lan mugi mungkasi jenengan. Waktim lan mugi mungkasi jenengan. Biha kelawan syahadat. Biha kelawan syahadat kalamanah. Kudune kalamanahi. Kalamana ing kalam kita. Kalamana ing pengucap kita indal mati ing dalem nalikane mati. Jadi yang pertama la tahriman nandikroha ladal hayat, ya Allah jangan engkau halang-halangi kami untuk melakukan dzikir syahadat ini ketika kami masih hidup, ya. Jadi semoga kita bisa melakukan dzikir syahadat selama kita masih hidup. Dzikir temenan yuk. Benar-benar mengkosongkan hati dan lain-lain, madhab kiblat, suci, lungguh kayak salat, istighfar, sholawat dan lain-lain. Semoga kita bisa ya. Ya saya sendiri juga belum ngelakuin sih, tapi ya semoga ya. Semoga. Jangan halang kita minimal seumur hidup pisan ya. Minimal seumur hidup pisan ya. Kemudian wahtim biha kalamana indal mamat, ya Allah juga semoga engkau jadikan akhir kalam kita, akhir ucapan kita ketika kita wafat, ketika kita sakaratul maut adalah kalimat syahadat ya. Jadikan kita ucapan akhir kita di akhir hayat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek gak mampu menawa kedawan yo, ya cukup ngomong la ilaha illallah. Nek sik gak cukup maneh, cuma ngomong Allah ngono ae yo. Nek sik gak mampu maneh ngomong hu ngono ae yo. Menawa saking sekarate yo. Nek gak iso asyhadu alla, nek gak iso syahadat ya maca la ilaha illallah, nek gak mampu ya maca Allah to. Nek gak mampu ya ngucap hu ngono ae yo. Hu ngono ae. Mesti hu iki Allah ya, eling Allah ya. Ya. Kemudian wanas alul quwata lil ihsani minar rohimi robbinal manani. Wanas alul lan nyuwun sapa kita. Wanas alul lan nyuwun sapa kita al quwata ing kekuatan. Maksudnya kita meminta untuk kekuatan melakukan ibadah ya. Kan la haula wala quwata ya. La haula itu daya untuk melakukan menghindari maksiat, al quwata itu daya untuk melakukan ketaatan. Wanas alul lan nyuwun sapa kita al quwata ing kekuatan nglakoni ibadah. Ya. Walil ihsani lan maring agawe bagus. Walil ihsani lan maring agawe bagus. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah minar rohimi saking Allah zat kang rohim. Allah zat kang rohim. Allah kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat kanggo wong mukmin lan wong kafir. Yo nek rinciane ngono yo. Robina yo pangeran kita. Yo. Jadi asline mir Robina ar-rohimil manan ya kudune loncat. Ar-Robina pangeran kita. Robina kang ngeramut kita ya, Robi ya, murabi kan orang yang merawat ya. Al-Manani Allah zat kang maha manan. Yaitu maha memberi, maha peparing, maha memberi. Minnah itu nah nikmat, manan itu berarti maha memberi minnah, yaitu pemberian nikmat. Nah, wa fi nuskhatin ukhra di dalam redaksi lain ya. Dalam redaksi lain bedane mulai wanas alu, kita ucap biasa ya. Wajalisan kama yakun lis shalah la yatrukud dzikra lahu fayanah. Fayanah itu ternyata tadi ya minggu. Saya semalam itu saya diskusi, fayanah iki maknane apa? Pas wae ngopi nang warung. Kebetulan ono loro fans Liverpool, Gusam. Fayanah iki maksudnya maknane FYNWA. Oh ne. FYNWA ono ae. Fayanah iki FYNWA ya. Soale ono Gusam karo Odir waktu itu. Jadi ya wong Liverpool ya. Akhirnya ojo ninggal dikir, akhirnya kok dadi YNWA. Ojo ninggal dikir, akhirnya kok dadi akibatnya dadi fans Liverpool. Kan berarti masalah ya. Berarti fans Liverpool ini orang sing meninggalkan dikir kan ya. Masalah kan ya. Berarti kan ini salah-salah dhewe ya. Ya karepe. Wala tahrimana dzikru haladal hayat waqtim biha kalamana indal mamat. Lanjut. Wa nas'alu at-taufiq wal ihsan minar rahimi rabbinal manani. Iki bedane taufik ya. Nek mau kan al-quwah. Wa nas'alu lan nyuwun sapa kita atau fiko ing pertolongan, ing pitulung.
Padha wae al-quwa ya pitolong dalam hal kebaikan padha wae maknane. Lil ihsani marang gawe bagus minar rohimi saking Allah zat kang rohim Rabbina ya pangeran kita al-manani zat kang maha memberi pemberian ya, maha memberi pemberian. Kholis mugi gawe murni jenengan. Maksudnya gawe bersih, gawe ikhlas. Kholis mugi gawe murni jenengan ikhlas minariyai saking riya. Minariyai saking riya rojimin kang terkutuk apa ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim terkutuk ya. Rojim kan terkutuk wal khona lan khianat. Wal khona lan khianat. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya dalam melakukan hal zikir ini dan semuanya dari hati-hati yang riya, yang terkutuk dan hati-hati yang orang-orang khianat ya, orang yang khianat, mengkhianati engkau. Waman utawi sapane wong iku naja selamat sapa man. Waman utawi sapane wong iku naja selamat sapa man min hadihi saking iki ya, saking iki. Maksudnya saking iki riya dan khona ya. Saking iki nala mongko merkoleh sapa man. Nala mongko merkoleh sapa man almuna ing anugerah ya, almuna ing anugerah. Jadi ya Allah tolong bersihkanlah kami dari sifat riya dan khianat ya. Dan barang siapa yang selamat dari sifat-sifat buruk ini nanti akan mendapatkan nalal muna, mendapatkan anugerah ya. Kemudian wahtim mugi mungkasi jenengan. Wahtim mugi mungkasi jenengan lana maring kita. Lana maring kita bil khairi kelawan kebagusan. Bil khairi kelawan kebagusan ya Maulana hei pangeran kita wahtim lana bil khairi ya Maulana wafir lana dunubana warhamna wafir lan mugi ngapura jenengan. Wafir lan mugi ngapura jenengan lana maring kita. Lana maring kita dunubana ing pira-pira dosa kita. Dunubana ing pira-pira dosa kita warhamna warham lan mugi melasi tuan na ing kita. Warham lan mugi melasi tuan atau mugi melasi panjenengan na ing kita. Ya Allah akhirilah tutuplah kami dengan amal-amal yang bagus ya atau hal-hal yang kebaikan juga wafir lana dzunubana warhamna ya Allah ampunilah kami ampunilah dosa-dosa kami warhamna dan sayangilah kami ya. Kemudian dari gini apa ada yang kelewat. Meskipun tadi ya kita membahas tata cara membaca syahadat ya. Ya tapi beda kasus ketika nemu teman. Kalau kalian nemu teman non muslim, ternyata bilang ke kalian pengen syahadat yo. Seketika itu kalian semisal kuliah nanggone umum yo, entah nanti UNER yo, ITS, UGM yo, jopo-jopo yo. Sing akeh wong umum yo, kuliah umum. Ketika kalian ketemu wong non muslim, ketemu kalian, ternyata nyawang kalian oleh hidayah yo, semisal yo. Akhirnya pengen masuk Islam yo, kalian seketika itu langsung harus ada di tempat yo. Jadi ojo sampai semisal ono wong ketemu topik yo semisal yo. Njaluk syahadat pik, aku mau mlebu Islam. Topik malah jawab ngene. Sik nyeluk kiaiku sik wae yo, engko wae nang kono yo. Iku gak boleh yo. Gak boleh menunda orang melakukan syahadat. Kudu seketika iku yo. Ketika ono wong njaluk syahadat nang kita yo, langsung dikon syahadat seketika iku. Yo. Urusan seremonial yo untuk di video call yo. Misal apa di dokumentasi direkam wong-wong on acara yo. Misal nang masjid atau nang langgar, itu nanti gak masalah yo, itu seremonial ya. Tapi untuk syahadat itu harus seketika. Ojo sampai ketika nanti OTW nanggone ustadz malah wonge mati yo. Kok sih salah topik yo? Karena dia menunda orang mengucapkan syahadat yo. Jadi kalau syahadat itu harus seketika. Syahadat harus seketika. Urusan nanti syukuran gampang ya. Urusan nanti tata cara sembahyang, tata cara wudu itu kari-kari gampang. Yang penting syahadat sih, yo. Seperti syahadat sih. Iku sing makane syahadat itu penting pol dan ini dijelaskan lebih rinci di sini. Dalam fokus ini tentang ini membahas tentang syahadat ya, sifat wajib itu masuk di dalam syahadat ya. Ini kan itu intinya kita bikin bahas syahadat. Kemudian akhir summa salatu wassalamu sarmata ala nabi washabi anjumil huda. Summa salatu nuli solawat ya. Summa salatu nuli solawat maksudnya salam apa ya solawat kita ya rahmat takdim Allah wassalamu lan keselamatan apa
sarmada ing dalam selawase. Sarmada ing dalam selawase. Iku ala nabi ing atase nabi kita yaiku ing atase Nabi Muhammad wasahbi lan sahabate nabi anjumil huda kang dadi lintangi pitodo. Anjumil huda kang dadi lintangi pitodo kan yang dadi bintang-bintangnya petunjuk. Jadi Nabi kan diumpamakan kayak rembulan, kayak matahari ya, anta badrun ya, anta samsun ya. Kalau sahabat itu diumpamakan kayak bintang ya. Kan ashabi on hadisnya karena ashabi kan nujum fi ayyihim iktadaitum. Sahabatku seperti bintang-bintang. Pada siapa saja kalian mengikuti, kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Karena madhab sahabat itu banyak. Kadang sahabat itu beda. Madhab Ibnu Abbas itu kadang beda dengan Ibnu Mas'ud. Kadang beda dengan sahabat Ali, kadang beda dengan Mu'ad bin Jabal, yo. Kadang beda-beda. Tapi kita mengikuti semua pendapat sahabat itu tetap kita mendapatkan petunjuk. Karena sahabat itu spesial ya, mendapat nur nubuah. Semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu baik. Tapi kalau kecerdasan beda-beda, yo. Kalau semua perilaku sahabat itu baik, ya. Baru kalau kecerdasan beda. Kalau paling cerdas ya diantaranya Ali, yo. Di antara Sayyidina Ali. Oke. Saiki penutup abyatuha mahin bi adil jumali tarikhuha aamun hurin jumali ya. Tarikhuha aamun hurin jumali. Iki istilah iku karakteristik sampurnane ana ngene ya. Ada sebenarnya nadomane ya. Qasidali Sibian itu berakhir di summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi washabi anjumil huda ya. Tapi iki ku ending penutup. Untuk istilah itu kalau bahasa manuskrip, bahasa akademik modern istilah itu dating itu penanggalan ya, penanggalan iki bahas penanggalan. Abiyatuha utawi pira-pira baite qasidah. Abiyatuha utawi pira-pira baite qasidah iku mahin ono mem iku sih tak cek ya, bukan 45 iki mem iku iki abjadun, ngerti abjadun enggak? Abjadun hawazun ini angka-angka ya. Mim iku angka 40. H iku 5. Berarti mahin iku 45. Mahin 45. Jumlah bait-bait di sini ada 45. Nah, tak hitung ya bener 45. Kalau enggak termasuk ngitung sing iki abiyatuha ya. Karo sing diulang iki gak dihitung. Jumlah bait di sini ada 45. Biadil jumali kelawan wilangan global. Biadil jumali kelawan hitungan gak global. Biadil jumali kelawan hitungan totale ya. Biadil jumali kelawan hitungan jumlah kabeh totale ya, keseluruhan. Tarikhuha utawi taune qasidah. Tahun penulisane ya. Tarikhuha utawi tahun penulisane qasidah iku a'ammu hurrin. A'ammu hurrin iki juga apa jadun? A'ammu kalau hamzah iki alif iki 1. Ain iki piro iki? Ain iki di mana nih dia angka ya? Hamzah iki 1, ain iki 70, mim iki 40, ghin iki piro? 1000, ro iki 200. Ro iki 200. Berarti mau 1 ditambah piro? Ain iki mau piro? Ain iki 70, 1 ditambah 70 ditambah 40 ditambah 1000 ditambah 200 berarti 1301. 1311 ya. 1311 ya. 1311. Berarti kitab ini ditulis pada tahun 1311 Hijriyah ya. 1311 Hijriyah. Kalau sekarang tahun 1447 Hijriah. Berarti sudah 1311 sudah 100 tahun lebih ya. Nah, 126 bro. 136 tahun. Sekarang kitab ini udah 136 tahun ya. Ditulis pada tahun 1211 Hijriah ya. 1311 Hijriah. Jumalin ya jumalin ya jumlah bilangane. Jumalin ya jumlah bilangane.
Alhamdulillah wis khatam yo, khatam temenan yo. Wingi wis dihitung rek yo, wis dihitung hitung-hitungane. Mana sing dongenge dik suwe-suwekno, mana sing dongenge gak suwe ya. Oke. Monggo silakan kalau mau tanya. Monggo silakan. Monggo Pak Isom. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hatam. Oke. Sesi terakhir tanya jawab untuk hari ini penutup. Karena besok sudah tidak ada pertemuan lagi, tidak ada pengajian lagi, saya harapkan apapun pertanyaannya mulai dari awal barangkali ada yang belum ditanyakan, pertemuan kedua, ketiga sampai sekarang barangkali ada pertanyaan, silahkan diungkapkan. Kesempatan terakhir kalian ini ya. Cowok dua, cewek dua seperti biasa. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang akan tanya. Cowok. Memang pembahasannya tidak terlalu banyak peluang sebenarnya karena pembahasan pikir. Ya udahlah, saya nggak maksakan lah. Yang penting ada. Cowok satu, cewek satu mungkin. Bebas aja nggak apa-apa, nggak harus tentang ini, tentang permasalahan kehidupan sehari-hari, permasalahan finansial, percintaan atau apa, terserah lah. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya agak nyambung dikit. Ayo mbaknya, perlu tak samperin loh. Ayo, silakan. Ayo. Kalau enggak tak tunjuk satu buat yang belakang. Ayo. Ya udahlah, enggak apalah. Lagi-lagi sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14-16. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Fahmi, saya dari MPI. Saya ingin bertanya dengan Nazam Fanaul Insanu Bidzalikal Kamal. Apa sih kriteria orang insan yang sempurna itu? Kan kita tahu sendiri kesempurnaan itu adalah hanya milik Tuhan. Tapi di sini insanul kamal, manusia yang sempurna. Gimana sih kriterianya gitu, Ustaz? Terima kasih. Oke. Tadi tanya sedikit tentang insan kamil, penjelasan dari Pak Agil tadi. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Agil, kita tuntaskan terlebih dahulu saja. Sebenarnya kalau insan kamil ya, ada insan kamil di antara tokoh yang mencetuskan itu namanya Al-Iji. Iya. Ada tokoh namanya tokoh tasawuf Al-Iji. Jadi banyak konsep, di antara juga ada konsep insan kamil, ada karya Said Muhammad menulis tentang Muhammad insan kamil, tentang menceritakan tentang biografi Rasulullah sirah nabawiyah, tapi judulnya Muhammad insan kamil. Jadi sebenarnya kalau rinciannya ya, ada rinciannya, saya nggak hafal. Di kitab Sarah Hikam itu ada. Jadi semua makhluk di dunia kan ada. Ya, gambarannya itu ada sisi positif, sisi negatif. Manusia itu mengambil sisi baiknya semua, membuang sifat buruknya semuanya. Gampangan gitu. Jadi mirip kayak bener-bener yang sosok prototipe insan kamil bener sebenarnya kayak Nabi. Karena Nabi itu sudah maksum ya, tapi masih manusia. Dan sifat-sifat buruknya sudah dibuang pas penyembelihan itu lah, penyembelihan pas dibelah. Sudah hilang semua. Jadi kalau di sini malah lebih sederhana. Insan kamil itu apa? Orang yang bisa benar-benar amanah, bisa benar-benar sidik, bisa benar-benar tabligh, bisa benar-benar fatonah. Ya. Gampang seperti itu. Kalau rinciannya itu ada di kitab ya. Tapi saya nggak hafal ya. Soalnya banyak. Gini. Ya, gampangannya sederhana. Semua makhluk yang ada di dunia kan punya sifat baik, punya sifat buruk. Seperti semisal tadi binatang juga ada sifat baiknya, ada sisi buruknya. Malaikat ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Ya. Maksudnya buruk dalam artian untuk manusia loh ya. Ya, seperti malaikat itu tidak makan, tidak minum, ya buruk untuk manusia, buruk untuk manusia dan lain-lain. Setan juga ya dan lain-lain, kayak kolam, nur dan lain-lain. Kolam mesti kolam Allah itu.
mencakup semua sifat baik, menghilangkan semua sifat buruk, ya. Dan nanti itu berusaha aja, ya, ya, ya semoga ya. Oke, mungkin itu aja. Tapi untuk yang insan kamil ini dikhususkan untuk para nabi atau kita sebagai orang umum bisa juga? Kan kita nggak punya sifat maksum seperti para nabi kan. Nggak mungkin kita menghilangkan semua keburukan yang ada di dalam diri kita. Terus nggak mungkin kita selalu berbuat baik. Tentunya kita sebagai manusia biasa juga tentunya akan sekali-kali melakukan maksiat. Bahkan kita nggak sadar pun kita melakukan maksiat. Jadi apakah bisa kita sebagai orang awam atau manusia biasa, bukan seorang nabi, bisa menjadi insan yang kamil? Iya, iya bisa, iya bisa. Karena orang soleh itu sebenarnya ada jatah semua orang soleh itu sampai akhir zaman, ya. Cuma nasibnya setelah zaman nabi itu sudah gak ada nabi, ya. Sudah. Kira-kira kalau semisal masih zaman sekarang masih ada nabi, ya insan kamil para nabi. Tapi sekarang kan udah gak ada nabi, ya. Terus para wali-wali, ya. Para wali itu masih. Ya, kita memang ya nggak mungkin maksum, ya. Beda sama madhabnya Syiah, ya. Imam maksum. Itu tapi minimal kita kan ada konsep, ada warok, ada zuhud. Warok itu meninggalkan yang haram dan yang makruh, ya. Dan yang subhat. Kalau zuhud itu yang halal pun ditinggalkan karena yang halal yang mengganggu ibadah, ya. Dan ketika kita melakukan kesalahan itu masih nggak masalah, ya. Kesalahan kecil karena manusia itu jenis manusia, ya. Iku mahalul khotok wanisyan, ya. Kalau manusia takut salah, ya, itu berarti termasuk sombong, ya. Nanti malah sewajarnya selama kita nggak ada keinginan untuk salah beneran, ya. Itu wajar, ya. Jadi untuk semuanya, ya. Semuanya juga bisa, ayo. Ya. Oke, sedikit. Mumpung tadi sedikit mengutip al-insanu mahal khotok wanisyan, ya. Tetapi seringnya itu Al-Quran nggak sih atau hadis? Hadis ya, iya. Hadis ya. Kayaknya ya. Al-insanu mahal khotok. Tapi justru perkataan itu tuh sering dibuat legitimasi orang untuk bersalah. Ustaz, wajarlah saya salah. Saya masih manusia kok, saya bukan nabi, bahkan seperti itu kan biasanya. Saya bukan nabi, saya wajar salah. Ya udahlah, saya salah saja kan gitu. Mungkin mohon tanggapannya, Mas Tatangil. Oke. Al-insan mahlul khotok wanisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, ya. Itu sebenarnya itu maknanya sebenarnya itu manusia itu enggak usah takut salah dan enggak usah takut lupa karena wajarnya. Bukan berarti kita itu mentang-mentang lupa dan salah, kita sengaja enggak menghafalkan lupa dan dia salah. Seperti gini, kalau manusia kan ya, manusia itu mahalul khotok wanisyan. Ada bandingannya. Kalau jin ya, bangsa jin itu mahalul kadib. Jadi jin itu tempatnya berbohong. Jin itu suka bujuki. Jadi kalau kalian dulinan-dulinan, kesurupan-kesurupanan yo. Karek pondok biasa ono jin ngaku-ngaku aku adalah titisan apa ngene-ngene Ratu Kidul iku rata-rata bujuki kabeh yo. Aku adalah penunggu ngene-ngene rata-rata bujuki. Nah, jin kan macam panggonane berbohong, tapi ketika mereka berbohong juga tetap salah, yo. Tetap salah sama manusia. Kalau manusia kalau salah tetap salah, yo. Kalau tetap lupa ya lupa, kalau dosa dosa, tapi nanti urusan Allah yang memaafkan. Cuma ya itu bermakna kita itu apa? Kita itu berusaha sebaik mungkin. Kalau ada salahnya ya wajar, ya. Itu tergantung pemanaan. Kalau tadi pemanaan sing aneh-aneh itu orang-orang sing macam ngakal-ngakali ya salah-salah kayak gini. Ada ayat gini apa? Ada yang kita sering dengar itu apa? Hidup ibadah itu apa imal dunyaka ka'annaka tamu tak isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan kan ya. Kayak gitu ya. Orang-orang rata-rata benar memahami dalam hal apa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ibadahlah seakan-akan engkau mati besok. Itu benar ya, rata-rata orang benar. Tapi ya orang-orang rata-rata salah dalam memaknai iki. I'mal li dunyaka ka'annaka tak isu abadan. Kan secara dohiran gini ya, kayak bekerjalah yo, bekerjalah sebanyak-banyaknya seakan-akan engkau hidup selamanya yo. Seakan-akan dimaknani berarti kita mencari dunia sakit-sakit. Kan kayak ngono yo. Hidup golek dunia sing akeh karena kita nanti hidup selamanya, yo. Itu pemaknaan orang masyarakat umum. Tapi kalau ulama memaknainya, yo.
Gak kayak gitu ya. Gus Ba pernah menjelaskan bahwasanya maknanya ini gak koyo ngono cung ya. Maknanya gak koyo ngono. Maknanya gini. Kalau kita hidup di dunia selamanya, yo. Kalau hidupnya selamanya berarti bisa ditunda, yo. Kan kayak gini. Kalian ono tugas kuliah, yo. Tugasnya sih sak wulan, yo. Yo. Berarti digarapi meneh-meneh hampir deadline gak masalah, yo. Berarti gak tergesa-gesa. Berarti kalau hidup di dunia selamanya malah kerja itu nyantai. Malah hidup kerja itu nyantai, yo. Jadi yo meneh sesuk meneh yo, gak kudu saiki sesuk meneh. Urusan duniawi iku masih bisa besok yo. Tapi urusan akhirat yo itu harus sekarang. Termasuk akhirat itu juga bekerja dalam artian untuk nafkah yo. Ya, nafkah itu juga bisa jadi akhirat yo. Kamin amalin dunia yo. Itu menjadi amal akhirat. Banyak amal dunia menjadi amal akhirat dan lain-lainnya. Itu akhirnya lihat ke pemaknaan. Ya. Oke. Cukup Mas Fahmi tadi? Cukup ya? Oke. Jadi memang harus secara utuh dalam memaknai sebuah dalil atau sebuah perkataan dalam Islam itu harus utuh, tidak boleh setengah-setengah. Kalau memang dari satu sisi saja makhluk khotob anisya nanti bisa salah paham nanti. Ya udahlah, aku duduk nabi kok, malah bisa menjadi legitimasi kesalahannya. Oke, silakan. Ada lagi yang coba? Ayo. Cowok, sudah cukup. Yang cewek sekarang, ayo, satu orang. Ayo, Mbak. Satu saja, terakhir. Ayo. Oh itu, oke. Kameranya bisa muter. Perkenalkan, namanya siapa, kemudian dari jurusan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Izin bertanya, kan di dunia ini itu kan semuanya terjadi atas izin Allah. Nah, kenapa Allah itu masih mengizinkan adanya sihir? Terima kasih. Oke, langsung jawab dah. Oke. Ya. Semua atas izin Allah. Ya karena itu, mengapa ada sihir ya di dunia ini? Ya karena atas izin Allah. Ya. Karena Allah menghendakinya ya. Karena Allah itu kodok ya. Mungkin saya kurang rinci tadi menjelaskan. Kodok qadar itu khairihi wa syarrihi minallah ya. 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 Baik dan buruk itu ketika Allah ada keburukan di dunia ini berarti Allah yang menakdirkan. Karena kita bukan kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mewajibkan Allah pasti berbuat yang baik-baik. Ya. Ya, sementara kalau ada perbuatan buruk itu berarti bukan kehendak Allah. Berarti konsekuensi Mu'tazilah berarti Allah ketika ada perbuatan buruk di dunia, berarti Allah nggak mampu mengontrolnya. Nah, ini nggak mungkin ya, berarti Allah lemah kalau kita pakai logika Mu'tazilah. Sementara kalau kita Asy'ari, Allah itu mutlak bebas. Allah boleh melakukan hal yang baik, boleh hal yang buruk. Termasuk Allah menakdir ada orang seperti seperti Fir'aun ya, itu kan termasuk diantara orang seburuk-buruknya ya. Nah, Allah menakdirkan ada orang kayak gitu. Ada malah Fir'aun itu sihir itu masih di bawah Fir'aun ya, karena tukang sihir itu anak buah Fir'aun. Itu aja masih ditakdir oleh Allah ya. Termasuk kalau kalian lihat orang aneh-aneh kayak ya geopolitik saya lah, orang kayak Trump, kayak Netanyahu kan orang aneh-aneh ya. Ya Allah menakdirkan ya, mau macam-macam. Orang kayak Topik barang ya Allah menakdirkan semuanya ya, macam-macam. Jadi mengapa sihir ada ya? Karena ya Allah mengizinkannya ya. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak mungkin. Kayak orang gini ya, orang kayak sihir santet itu juga ya, orang santet ya. Ketika ada orang terjadi santet itu terjadi sukses itu berarti Allah mengizinkan ya. Kalau santet gagal berarti Allah nggak mengizinkan. Nah, termasuk ketika kiai nyuwuk ya. Kalau santet kan mungkin negatif ya. Kalau kiai kan nyuwuk ya. Ketika suwukan kan ada yang sukses ada yang gagal. Kalau sukses berarti ya Allah menghendaki, kalau gagal ya nggak menghendaki, gitu aja ya. Jadi Allah itu nggak cuma menakdirkan kebaikan di dunia, Allah juga baik buruk sakarepe tanpa ada batas ya. Nah, jadi itu ya. Sekian. Gimana, Mbak? Ada tanggapan? Ada tanggapan? Cukup. Oke. Sedikit ya. Tadi sebenarnya ada nyambungnya dengan pertanyaan pertama tadi, ya. Mas Akil. Khairi wa syarihi minallah ya, khairi wa syarihi minallah. Jadi bertanya lagi kan kita kan ya,
Tadi legitimasi pertama katanya al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Sekarang ada legitimasi kedua. Khairi wa syarri minallah. Aku elek yo Gusti Allah sing gawe. Kan gitu kan. Terus bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Oh iya, Ustaz iya. Agil. Oke. Ini biasanya untuk pembelaan juga. Tadi kan makhluk manusia pembelaan ya wis salah wae gak apa ya jenenge menungso. Kemudian takdir baik dan buruk ya. Allah juga menakdirkan buruk. Terus berarti aku ngelakoni elek wae karena ya Allah juga menakdir buruk ya. Karena ngono ya. Ya gak seperti itu juga ya. Nah, gak seperti itu juga. Iku nanti kaya wong apa murjiah ya, kayak wong murjiah sing ekstrim ya. Jadi masalah memang gini definisinya. Takdir baik dan buruk ya. Masalah yang kita bisa mengetahui mana sudah takdir ya. Kalau sudah terjadi, ya. Kalau belum terjadi kita nggak tahu takdir kita gimana. Oke ya. Seringkali orang itu menganggap sesuatu yang belum takdir malah sudah takdir ya. Seperti kayak kita ini, kita kan nggak tahu kita takdirnya nanti baik dan buruk atau gimana. Tapi meskipun kita sudah ditentukan nanti baik atau buruk akhirnya, cuma kita kan nggak tahu. Jadi kita itu karena kita nggak tahu takdir, akhirnya kita mengikuti syariat saja ya. Kita mengikuti syariat, harus disuruh gini ya, melakukan gini. Urusan nanti belakangan takdir ya bebas. Ya, itu ya. Jadi takdir baik dan buruk memang terserah Allah, tapi kata kuncinya ini, kita itu nggak tahu takdir itu karena kita baru tahu takdir itu kalau sudah terjadi, sementara yang kita lakukan sekarang ini belum takdir ya. Kecuali sudah terlewat ya. Mungkin ya sekian. Berarti konsep mubrom sama mu'alak juga Ya. harus digabungkan dengan konsep syarri wa khairihi minallahi ta'ala. Oke, ada lagi. Terakhir ini loh. Bon, yang cewek. Bon, sudah. Oke. Udah bisa mungkin ditutup Ustaz Agil. Oke, tutup ya. Tutup. Ini karena hataman ditutup doa beneran ya. Doa beneran. Biasanya ngajak subhanakallahumma. Ya, semoga manfaat. Semoga manfaat. Semoga kita semua beriman ya, beriman. Dan iman kita waras seperti iman para ulama ya, seperti iman ulama. Jangan kayak orang-orang yang gak jelas ya. Nah, dan iman kita juga logis ya. Kayak orang-orang tasawuf juga ya. Allah hadinya wal kulinari sholih wa ila hadram mustafa wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Soleh sani wa soleh hafarim saya masih sempurnan wa inna mu'adina sallallahu al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim waladdallin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talabidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir ya man bi yadihi maqalidu khairi kulli wa la yurjam amru kullu ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah alaina fatahan qarib Allah wa sillana umurana marhatil qulubina salamatul ma'afati fi dunya wa akhiratin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma la taj'al fi majlisina hada ahadan illa wa sallama taubati dunubah wa sarata biritail maghfirati uyubah Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ihwanu manukun wa qadawanil wusuli ila misliya wa la tahrimu min sawabi hadis sa'ad wa fadliha Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.